Rasul Paulus dan semua jemaat gereja mula-mula, mereka percaya dengan Taurat, kitab nabi-nabi, sebagaimana orang Yahudi yang lain. Kalau orang Saduki percaya hanya Taurat, ya Taurat only. Orang Saduki penafsir Taurat, orang Eseni sebut OCH Torah atau pelaku Taurat. Bahkan orang Samaria disebut sebagai Somer HaTorah atau penjaga Taurat. Maka orang Kristen percaya Yesus Kristus yang mereka imani itu adalah sebagai penggenap Taurat. Nah itulah identitas pertama orang Kristen disebut sebagai jalan Tuhan. Jadi di sini sebetulnya merujuk lebih kepada perilaku hidup yang mengikuti Yesus. Kenapa disebut pengikut sang jalan? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Gereja mengalami semacam kemunduran karena nilai-nilai yang tadi ditinggalkan yang saya singgung tadi. Nah itu saudara-saudara, karena itu menghadapi fenomena semacam ini sebetulnya kita tidak perlu harus menyalahkan siapapun juga. Yang perlu kita evaluasi adalah apa kekurangan kita, kekurangan gereja. Pertama, apakah teologi yang kita tawarkan itu kontekstual, artinya memang dibutuhkan oleh dunia modern. Di satu pihak, orang berpikir menghadapi masyarakat maju itu bahwa seolah-olah orang tidak membutuhkan apa yang disebut organized religion, agama secara terorganisasi. Tapi yang lupa, manusia itu tidak bisa lepas dari spiritualitas. Agama secara terorganisasi, organized religion, no mungkin. Tetapi spiritualitas itu tidak bisa dilepaskan. Bahkan katanya Mahatma Gandhi, bagi kaum ateis, ketika dia mendepak Tuhan dalam konsep pribadi, personal God, mereka depak dari kehidupan mereka, maka ateisme itu menjadi Tuhannya yang baru. Tuhannya tidak lagi konsep personal God, tetapi sesuatu yang mengatasi dirinya, yang diagungkan, yang dimuliakan, itu menjadi Tuhan-Tuhan yang baru. Maka kemudian orang bisa diperingatkan dengan fenomena yang menarik. Orang tanya kepada seorang ateis, komunis, ya, sekalipun komunis tidak selalu ateis, ketika membuat patungnya Lenin atau patungnya Stalin. Untuk apa Tuhan Anda buat patung itu? Toh Stalin sudah mati, Lenin sudah mati. Dia jawab, ini ya sekedar mengabadikan. Nah kata mengabadikan itu artinya dia percaya dengan sesuatu yang abadi. Bagaimana dia memahami keabadian itu, misalnya dalam bentuk memori atau dalam bentuk konsep, tidak harus konsep hidup setelah mati. Itu artinya bahwa manusia tidak bisa lepas daripada apa yang disebut sebagai spiritualitas tadi. Nah karena itu yang harus kita lakukan adalah gereja mesti kembali kepada hakikat gereja itu apa. Dalam Alkitab saudara-saudara, para pengikut Yesus itu disebut dengan berbagai macam nama sebetulnya. Ada yang menyebut pertama kali itu adalah jalan Tuhan. Nah istilah ini sebetulnya dipakai dalam bahasa aslinya itu adalah Odos. Odos itu artinya jalan. Jadi para pengikut Yesus itu disebut pengikut sang jalan. Kenapa disebut pengikut sang jalan? Sehingga misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah, nenek moyang kami, dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Di sini pengikut Yesus itu menamakan diri sebagai pengikut sang jalan atau jalan Tuhan. Dalam bahasa aslinya menurut kata tin odon in legusin airesin,
pengikut jalan Tuhan atau pengikut sang jalan yang mereka sebut sekte. Karena kekristenan pertama tentu di mata orang-orang Yahudi itu adalah sekte dari Yudaisme. Sebagaimana di abad pertama menurut sejarawan Flavius Josephus itu ada sekte Saduki, ada sekte Parisi, ada sekte Eseni yang meninggalkan bagi kita penemuan-penemuan laut mati. Alkitab yang usianya lebih dari 2000 tahun itu. Kemudian dari situ muncul kelompok baru yang disebut pengikut jalan Tuhan, yaitu pengikut Kristus. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Itu klaim Rasul Paulus dan semua jemaat gereja mula-mula. Mereka percaya dengan Taurat, kitab nabi-nabi sebagaimana orang Yahudi yang lain. Kalau orang Saduki percaya hanya Taurat, ya Taurat only. Orang Saduki penafsir Taurat, orang Eseni sebut OC Torah atau pelaku Taurat. Bahkan orang Samaria disebut sebagai Somer Hatorah atau penjaga Taurat. Maka orang Kristen percaya Yesus Kristus yang mereka imani itu adalah sebagai penggenap Taurat. Nah itulah identitas pertama orang Kristen disebut sebagai jalan Tuhan. Jadi di sini sebetulnya merujuk lebih kepada perilaku hidup yang mengikuti Yesus. Kenapa disebut pengikut sang jalan? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini Yesus menggunakan kata-kata akulah jalan. Ego eimi ho odos. Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Atau kalau Yesus mengucapkan dalam bahasa yang dipakai di kalangan orang-orang Yahudi saat itu, bahasa suci mereka, Anoki haderek akulah sang jalan, viha emet dan kebenaran, viha hayim dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri misalnya dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan ayat 14 mengatakan tentang jalan yang sempit, yaitu jalan yang sesak. Tapi jalan yang sesak itulah jalan yang menuju kepada kehidupan. Maka disebut he hodos, he apologusa, apa gousa estin zoin, yaitu jalan yang menuju kepada hidup. Maka disinilah mulai muncul kata-kata Yesuslah sang jalan. Jadi kehidupan Kristiani itu adalah mengikuti Yesus, pribadi sang juru selamat. Bukan mengikuti terminologi agama atau religi. Sekalipun nanti akhirnya ketika sebuah komunitas itu menyatu, disatukan oleh pemikiran, oleh paradigma, maka disebut sebagai religi. Tapi Kristus tidak pernah membawa agama Kristen. Tetapi yang ditawarkan bagi Kristus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian juga ketika Yohanes mengatakan, akulah suara orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Maka komunitas mula-mula yang mengikut Yesus itu disebut komunitas jalan Tuhan. Jalan menuju kehidupan, jalan yang lurus. Maka kita mengenal juga di dalam bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai Yesus adalah Urhe de Maria, yaitu jalan Tuhan. Maka istilah itulah yang pertama-tama dipakai dalam kitab Kisah Para Rasul. Paulus dulu adalah penganiaya para pengikut jalan Tuhan. Karena ketergantungan mereka kepada pribadi Yesus Kristus. Nah kemudian dalam komunitas orang beriman kepada Sang Kristus tadi, ada kesan dari pihak lain tentang siapakah mereka yang berkumpul di sekeliling Kristus, para rasulnya yang jumlahnya 12, lalu
para muridnya lagi setelah 12 rasul yang jumlahnya 70, persis dengan dahulu orang Yahudi memiliki 12 suku, lalu 70 tua-tua. Pola ini pula yang ternyata dipakai Yesus, sehingga dia memiliki 12 murid karena gereja adalah Israel yang baru. 70 murid seperti Musa juga didampingi dengan 70 tua-tua dan seterusnya. Maka kemudian orang-orang Yahudi yang tidak siap menerima jalan Yesus, itu mereka menyebutnya Nasrani, yaitu pengikut Yesus, orang Nazaret. Nah, padahal sebetulnya kata Nasrani itu juga sebuah ejekan, karena bagi orang Yahudi tidak ada yang baik yang muncul di Galilea. Tidak ada yang baik yang muncul di kota yang tidak dikenal itu. Padahal mereka tidak cermat membaca Alkitab. Bukankah justru Yesaya menubuatkan bahwa daerah seberang Yordan, wilayah bangsa-bangsa, Gelil Hagoyim, itu oleh Tuhan akan dipermuliakan di kemudian hari. Di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23. Bahkan Yesuslah yang disebut sebagai Sang Tunas. Dan Tunas itu adalah Netzer. Dari kata Netzer muncul kata Nazaret. Tetapi karena orang-orang Yahudi yang menolak jalan Yesus menyebutnya Yesus pengikut orang Nazaret, menyebut pengikut Yesus sebagai pengikut Yesus orang Nazaret, maka muncul kata-kata Nasrani. Kisah Rasul 24 ayat 5 misalnya. Apa yang dikesankan oleh orang-orang Yahudi dalam opini mereka yang mereka laporkan pada penguasa Roma saat itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang-orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Di seluruh dunia beradab, ini sebetulnya kata yang diterjemahkan kata tin oikomenon. Dari kata oikomenon itu artinya dunia yang dihuni bersama, oikomene. Tapi maksudnya dunia orang Yahudi. Baik orang Yahudi yang ada di Holy Land, yang ada di Eret HaKodesh, di Tanah Suci, maupun orang-orang Yahudi diaspora yang tersebar di Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, seperti yang menjadi alamat dari surat-surat Rasul Petrus misalnya. Saya lanjutkan, telah nyata kepada kami bahwa orang-orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia, maksudnya di sini Paulus, adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi Nasrani di sini disebut sebagai ton Nasorayon Airesios, artinya sekte, heresi, Airesios Nasorayon, orang-orang Nasrani, pengikut Yesus orang Nazaret. Nah, inilah kata Nasrani. Kemudian kata Nasrani dulu juga menunjuk kepada pengikut Yesus orang Nazaret, khususnya gereja Yerusalem. Tapi kemudian dalam hubungannya dengan orang Yahudi, khususnya setelah perang Yahudi pertama tahun 70, Bait Allah dihancurkan oleh Titus, lalu orang Yahudi khususnya dari sekte Parisi itu mereaksi orang-orang Kristen dan mereka menyebutnya kata Nostrim atau Nasrani dengan nada negatif dalam sebuah konsili Yahudi yang diadakan di kota Yamnia. Nah, disitulah kemudian ketika terjadi perpecahan antara kekristenan dengan induknya yaitu Yudaisme. Jadi Yudaisme itu ada Parisi, ada Saduki, ada Nasrani. Maka disitulah orang Parisi mengutuk Saduki, sekaligus mengutuk Eseni, sekaligus mengutuk Nasrani. Jadi kalau ada orang mengatakan Kristen itu membajak agama Yahudi, itu dia mengerti sejarah. Karena kekristenan itu adalah bagian dari Yudaisme. Dan sebagai satu aliran dalam Yudaisme, ya secara sosiologis ya, di mata orang Kristen, orang Parisi belum sampai kepada pemahaman yang benar tentang Taurat. Karena mereka menolak kedatangan Yesus. Bagi orang
Farisi, orang Saduki juga adalah menyimpang dari standar kebenaran mereka. Begitu pula bagi orang Farisi, Kristen juga menyimpang sebagaimana orang Saduki dan orang Eseni. Maka di dalam sebuah naskah yang akhirnya dibaca dalam 18 berkat yang dibacakan setiap ibadah Yahudi di sinagog, itu disisipkan rumusan yang namanya birkat haminim. Berkat bagi orang-orang sesat. Maksudnya kutukan bagi orang-orang sesat. Kira-kira bunyinya seperti ini. Kiranya orang-orang Nasrani dan orang-orang sesat segera musnah. Kiranya dihapuskan dari kitab kehidupan dan jangan dicatat bersama dengan orang sedikim atau orang benar. Di sini kata-kata yang digunakan VH Nusrim, VH Minim, orang-orang Nasrani dan orang-orang sesat. Kirega yufetu yimehu misefer hakayim ve'im sedikim yikatifu. Kiranya namanya terhapus dari kitab kehidupan, dihapuskan bersama orang-orang yang benar. Nah, itulah sebabnya kenapa orang-orang Kristen di Israel sekarang tidak mau mereka disebut sebagai orang-orang Nosrim. Karena Nosrim itu merupakan sebuah julukan yang mengejek. Karena itu orang Kristen tidak mau disebut sebagai orang Nosrim. Sekarang ini orang-orang Kristen yang ada di Israel, mereka lebih sejahtera disebut sebagai Mesihiyim, pengikut Yesus yang adalah Mesias, pengikut Yesua HaMasiah. Nah, sementara ada perkembangan baru juga di kalangan orang-orang Kristen di negara-negara Arab. Mereka juga tidak suka disebut Nasrani. Kenapa? Karena Nasrani ini maknanya sudah berubah. Khususnya sejak abad keempat ketika muncul sekte namanya sekte Nasrani Mandayan. Di mana nama sekte ini jelas-jelas berbeda dengan kekristenan awal. Jadi memang mula-mula di abad pertama orang-orang Kristen disebut juga Nasrani. Dan itu sebutan orang Yahudi terhadap Kristen. Dan setelah kemudian munculnya birkat haminim di mana orang Muslim itu dikutuk oleh orang Yahudi, mereka tidak lagi mau memakai kata Nasrani. Mereka lebih netral disebut sebagai orang-orang Kristen ketika istilah pengikut sang jalan tidak terlalu populer. Dan kenapa? Para rasul sendiri lebih suka disebut nama kelompok mereka sebagai Kristen. Misalnya di surat 1 Petrus pasal 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi sini Rasul Petrus menyebut diri komunitas itu adalah sebagai orang Kristen, pengikut Yesus yang adalah Kristus. Sekali lagi saya sampaikan, di abad pertama pengikut jalan Tuhan itu istilah yang memang muncul mula-mula, pengikut sang jalan dan kebenaran dan hidup tadi konteksnya, atau jalan yang menuju kehidupan, jalan sempit yang disebut Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 14 tadi. Lalu populer disebut pengikut jalan Tuhan yang orang-orang luar menyebutnya sebagai sekte. Lalu yang kedua muncul kata Nasrani, dan yang ketiga muncul kata Kristen. Kata Kristen itu muncul pertama kali di Antioquia, yaitu di wilayah orang-orang Kristen yang berkembang di luar tanah suci, khususnya Antioquia. Dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, di sana sangat jelas disebutkan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Lalu ketika Paulus menyampaikan pertanggungan jawab imannya kepada Raja Agripa atau Herodes Agripa, cucunya Herodes Agung, itu disebutkan di dalam Kisah Rasul pasal 24 ya, secara khusus ayat 27-28.
Paulus mengatakan, percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Lalu apa jawab Agripa? Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi artinya bahwa orang Nasrani, pengikut jalan Tuhan yang disebut sekte tadi, pada abad pertama tidak dibedakan dengan Kristen. Makanya Agripa mengatakan, hampir saja kau yakinkan aku sebagai seorang Kristen. Di ayat-ayat sebelumnya muncul kata jalan Tuhan dan muncul juga kata Nasrani. Tetapi karena gereja sudah berkembang 2000 tahun, maka tentu ada perkembangan, ada kesan-kesan negatif yang hendak dihindari gereja. Apalagi apabila melihat bagaimana sejarah bidat-bidat Kristen yang muncul di sekitar Saudi Arabia dan sekitarnya menjelang lahirnya agama Islam. Mulai abad keempat, sejarawan gereja yang bernama Eusebius dari Kaisarea malah sudah menyebut bahwa Arabia Haresum Ferat. Arabia itu tempat di mana bidat-bidat itu berkembang. Maka sejak saat itu karena kata Nasrani itu dibajak oleh kelompok bidat yang namanya Nasrani Mandayan yang keyakinannya, imannya berbeda dengan umat Kristen yang mainstream, yaitu umat Kristen yang satu, kudus, Katolik dan apostolik seperti yang terdapat di dalam kitab suci dan sejarah gereja. Maka kata Kristenlah yang sekarang ini bertahan dan tentu tidak menimbulkan kesalahan dari apresiasi orang luar terhadap kekristenan. Jadi kesimpulannya bisa kita lihat, inilah landasan historis dari kekristenan yang kita imani. Pertama, kita tidak pernah mengiklankan agama yang terbaik, atau kekristenan tidak mula-mula bersentuhan dengan terminologi agama. Sesempurna apapun agama itu diklaim. Tapi kekristenan lebih merupakan kepengiringan kepada sang jalan, Kristus sendiri yang disebut jalan dan kebenaran dan hidup. Dan itulah yang disebut eklesia, yaitu gereja. Dan gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja itu memiliki sifat satu, ya, karena gereja asalnya kepada satu gembala, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Gereja itu juga adalah kudus, karena dia adalah sekumpulan orang-orang yang dikuduskan karena Kristus, karena mengikuti Sang Kristus. Seperti orang Israel, sekalipun penuh dengan kebejatan, penuh dengan kelemahan, tapi ketika disebut sebagai bangsa yang kudus, artinya disendirikan, dispesialkan, diberi hukum yang berbeda, dan bukan karena kesucian orang Israel, tapi karena keterpilihannya. Maka begitu juga orang Kristen, gerejanya disebut gereja yang satu dan gereja yang kudus. Ya, umatnya disebut orang-orang kudus bukan karena mereka suci, karena mereka disucikan, dimampukan oleh Sang Kristus. Yang ketiga, gereja bersifat Katolik. Katolik itu artinya berlaku bagi semua. Dan kata Katolik itu juga muncul dalam teks asli Alkitab, misalnya disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Kata yang diterjemahkan jemaat itu eklesia. Kata yang diterjemahkan seluruh itu adalah katolikis. Jadi eklesia katolikis tis Yudaias ke Galileas ke Samarias. Jadi gereja atau jemaat di seluruh jemaat yang meliputi, maka disebut gereja yang gereja yang bersifat Katolik, karena dalam teks asli Alkitab eklesia katolikis, ya, seluruh jemaat, artinya jemaat yang meliputi orang Yahudi maupun bukan Yahudi, budak maupun merdeka, mereka sudah disatukan dalam Kristus. Dan yang terakhir, gereja memiliki sifat apostolik sesuai dengan ajaran para rasul. Nah, dalam sejarah gereja
Kata Katolik ini sudah mulai diperkenalkan sebagai identitas atau sifat gereja oleh muridnya Rasul Petrus yang bernama Ignatius dari Antioquia. Sekitar tahun 100 dia menulis surat kepada orang-orang Smyrna, dan uskup Smyrna waktu itu adalah Polikarpus, muridnya Yohanes, termasuk satu di antara 7 jemaat di Asia Kecil, di mana Ignatius dari Antioquia mengatakan, di mana ada episkop, di mana ada penilik jemaat, di mana ada pemimpin jemaat, ya, hendaklah umat hadir di situ. Sama seperti di mana ada Yesus Kristus, maka gereja Katolik hadir di situ. Gereja yang bersifat gereja yang bersifat menyeluruh, yang ajarannya satu, yang umatnya dikuduskan, dan ajarannya berasal dari para rasul. Lah, inilah hakikat dari gereja. Kalau saudara-saudara membaca pengakuan iman Nisea Konstantinopel, maka di situ kita mengiklarkan pengakuan iman kita, dan aku percaya akan satu gereja yang kudus, dan rasuli. Aku percaya akan satu gereja yang kudus, Katolik dan apostolik. Itulah sifat dari gereja. Jadi gereja tidak sekedar membawa sebuah komunitas yang sifatnya sosial saja. Itu hanya bagian dari gereja. Itu bagian dari diakonia. Tapi gereja juga tidak hanya memberikan sifat kesaksian saja. Sebab kalau kesaksian saja tanpa pelayanan yang sifatnya sosial, itu seperti memisahkan Kristus dengan kerajaannya. Gereja juga bersifat persekutuan karena ada eklesia. Maka gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang memiliki kesaksian iman tentang Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau gereja kehilangan misinya sebagai gereja yang bersaksi, gereja yang memberitakan Injil, maka gereja seperti itulah yang nantinya akan ditinggalkan. Sebagaimana gereja-gereja di Eropa yang sepertinya kehilangan kesaksian tentang Injil demi pluralisme, demi masyarakat modern, maka misi gereja yang utama memperkenalkan Yesus Kristus diganti dengan teologi lingkungan hidup, diganti dengan teologi sosial. Itu bagian pula dari iman Kristen. Karena tidak mungkin kita memberitakan Kristus dan menghilangkan kerajaan Allahnya. Tidak mungkin seperti itu, harus utuh. Tapi kalau nama Yesus seolah-olah harus dikompromikan, disembunyikan hanya untuk menghadirkan pelayanan sosial, apa bedanya gereja dengan LSM? Kalau berbicara tentang misi gereja, kemudian di dunia Barat seringkali menjadi terdangkalkan hanya teologi lingkungan hidup atau ekologi sejak konferensi Stockholm tahun 1970-an. Lalu seolah-olah misi gereja hanya nanam pohon saja. Kalau seperti itu, kita akan kalah dengan filosofi orang Jawa yang memiliki landasan pemikiran tentang memayu hayuning bawono. Apa bedanya? Orang Jawa memiliki pandangan tentang lingkungan yang jauh lebih harmonis, yang jauh lebih menyatu dengan alam, ketimbang gereja yang di masa-masa tertentu pernah melakukan eksploitasi terhadap alam. Kalau hanya itu tidak perlu kita harus belajar dari gereja. Kita cukup belajar daripada kearifan lokal di Jawa, di Sunda, di agama-agama suku sudah cukup. Maka gereja tidak boleh kehilangan asin garamnya, yaitu kesaksian iman tentang Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan salibnya yang membebaskan, kemudian ajaran yang diterus sampaikan tanpa putus dari para rasul, sehingga kita mendapatkan istilah gereja yang apostolik. Dan Roh Kudus mengajar gereja lewat komunitasnya. Makanya kemudian ada konsili-konsili ketika bangsa Israel punya leluhur iman. Mereka berdoa dengan Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Yakub, Magen Abraham.
Allah yang mereka beritakan adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, perisai Abraham. Maka gereja tidak memiliki keterikatan fisik dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita memiliki keterikatan secara rohani dengan bapak-bapak gereja. Dari Yesus kepada 12 rasul pada 70 murid, terus menerus sampai kepada konsili-konsili bapak-bapak gereja dan akhirnya gereja modern. Gereja yang tanpa putus berkembang dari zaman rasuli inilah yang diikrarkan oleh pengakuan iman kita sebelum skisma antara gereja barat dan timur, Katolik dengan Ortodok, Protestan dengan Katolik. Kita semua percaya akan satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Satu gereja yang kudus, Katolik, dan apostolik. Maka inilah spiritnya persekutuan kita. Inilah spiritnya eklesia itu. Jangan kita kehilangan salah satu dimensi yang penting dari gereja itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai presentasi awal saya. Silahkan kalau nanti oleh teman-teman mau didiskusikan. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Beshem Hamasya. Ya, terima kasih Bapak Bambang. Jadi tadi saya menangkap beberapa hal bahwa Kristen adalah semula daripada abad pertama tidak disebut Kristen tapi bahkan berupa jadi sindiran ya, semacam sindiran masyarakat pengikut jalan Yesus, pengikut orang Nasrani, sehingga kemudian bahasanya jadi Nasaren lo begitu kali kalau orang Betawi ya, orang Jakarta dibilang Nasaren lo tuh, tapi kemudian berubah jadi karena dasarnya adalah pengikut sang jalan. Itulah komunitas yang pertama ya awal-awal. Kemudian dari Nasaren menjadi kata Kristen di kota Antioquia, kemudian di kota Antioquia. Nah, pada dasarnya ya tadi juga sudah dikatakan, kita bukan mengklaim sebagai agama yang sempurna, tapi kepada pengiringan, pengambilan teladan Kristus, pengiringan kepada Kristus itu sebagai jalan eklesia panggilan kita. Nah, saya yakin teman-teman ada hal yang sangat menarik yang kemudian tercetus dan ingin ditanyakan. Saya persilahkan ada masih beberapa kalau di Australia sekarang jam berapa Pak Bambang? Jam 10. Wow, kita beda 3,5 jam ya. 3 jam. Ya, monggo Pak Petrus Halawa, mungkin ada yang ingin ditanya? Angkat tangan tuh Pak Wita, Pak Ade atau Ibu Ade? Pak Ade Eka Anugrah, monggo, saya silakan. Baik, terima kasih Ibu Lestari. Selamat malam Pak Bambang Nursena. Selamat malam. Biasa melihat Bapak di YouTube nih, sekarang di Zoom. Ya, terima kasih untuk presentasinya Pak. Saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, tentu tantangan daripada yang sudah dipresentasikan di Eropa, baik itu sekularisasi, liberalisme, dan lain sebagainya, apalagi oleh karena keterbukaan itu, maka LGBTQ juga semakin marak. Dan kalau kita melihat fenomena di Eropa, dan kemudian kita menarik di dalam fenomena Asia sendiri, apakah fenomena ini kemudian dapat dilihat akan menjurus ke Asia juga? Dan bagaimana kemudian gereja-gereja di Asia, secara khusus Indonesia, kita dapat mempertahankan identitas iman Kristen ini di tengah-tengah tantangan zaman yang ada. Nah, yang kedua, apakah penyebab daripada lost generation ini oleh karena pola daripada pemuritan antara atau di dalam keluarga itu tidak berjalan dengan baik, sehingga pola pendidikan di dalam keluarga-keluarga Kristen itu mulai ditinggalkan. Dan yang ketiga berkaitan dengan bagaimana gereja itu kemudian kembali kepada spirit rasuli yang pertama atau sejarah gereja mula-mula, yaitu gereja yang memberitakan Injil.
gereja yang bersaksi di tengah-tengah tantangan pluralisme, di tengah-tengah tantangan-tantangan modernisme yang terus digaungkan di tengah-tengah bangsa Indonesia juga, berbicara toleransi tetapi kemudian justru mengkerdilkan daripada syiar atau pemberitaan Injil itu sendiri, sedangkan saudara-saudara kita justru memiliki semangat yang kuat di kantong-kantong Kristen, mendirikan pesantren dan lain sebagainya atas nama toleransi, atas nama sosial dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi itu, Pak? Terima kasih, Pak Bambang Nursena. Pak Bambang, satu lagi ya Pak ya. Royke Sambeka, saya persilahkan. Pak Royke Sambeka. Pak Royke. Terima kasih. Shalom Pak Bambang. Shalom. Ya, shalom. Ya, Saya salam. dengar ya. Dengar Pak. Shalom Pak Bambang. Iya, shalom. Dengar ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan bagi saya. Pertanyaan saya hampir mirip dengan Pak Ade, ya, dengan kondisi Eropa seperti itu. Ada yang berpandangan begini, ternyata konsep teologi yang pernah menjadi menjadi raksasa teologi di barat sana ternyata gagal untuk membawa orang-orang percaya untuk tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Nah, seperti Pak Ade katakan, apakah gambaran ini bisa nggak terjadi juga di daerah kita di Indonesia? Nah, jadi kemudian tadi Pak Bambang sempat katakan bahwa karena juga berkembangnya Islam itu karena angka kelahiran. Nah, Pak, saya di Kalimantan Barat. Saya di gereja, saya orang Nado, tapi saya pelayanan di tengah-tengah orang Dayak. Nah, ini satu ancaman juga bagi kami di Kalimantan ini, dengan berhasilnya keluarga berencana. Maka orang Dayak sekarang itu rata-rata anak punya 2. Sedangkan teman kita di lain punya 4 istri. Jadi ada penelitian bahwa tahun 40 dan tahun 40 atau 50 nanti, maka sekolah minggu mungkin sudah nggak ada lagi di gereja, Pak, karena perkembangan itu. Nah, kira-kira bagaimana untuk mengantisipasi kondisi-kondisi. Terima kasih Pak untuk sebentar. Ya, cukup dulu Pak, silahkan di respon. Ya, terima kasih. Apa yang saya sampaikan itu sebetulnya pertama, bagaimana dengan keterbukaan yang nyaris tanpa batas ya. Sejak gereja mengalami sekularisasi dan liberalisasi tadi, sementara di timur tidak memberlakukan hal yang sama. Dan ini yang menyebabkan semua nilai-nilai itu dianggap nisbi. Jadi artinya gini, sebagai seorang Kristen tentu kita tidak bisa menerima eklesiologi kita itu rusak. Artinya pandangan kita tentang gereja itu kemudian tidak lurus. Meskipun artinya bahwa kita tidak melakukan diskriminasi terhadap misalnya LGBT misalnya. Nah tentu itu ada solusinya, tapi bukan berarti eklesiologi harus dikorbankan demi karena apa yang dianggap sebagai fenomena sosial yang baru tadi. Nah ini harus jelas ya. Saya lihat misalnya gereja-gereja tua, ini bukan gerejanya Beni Panjaitan, maksudnya gereja Katolik, gereja Ortodok, dalam eklesiologi dia tidak pernah kompromi. Sekalipun gereja Katolik sangat mengerti tentang perubahan zaman, fenomena yang dihadapi, tapi eklesiologi tidak pernah berubah. Karena itu bagian dari status gereja yang dari awal ya memang nilai-nilai keabadian itu ya abadi. Gitu saudara-saudara. Kemudian bagaimana
mengantisipasinya dengan ledakan jumlah penduduk karena suksesnya keluarga berencana. Ya tentu kita tidak hanya berbicara tentang hal yang sifatnya kuantitas ya, tapi juga kualitas. Kalau terjadi ledakan penduduk di mana banyak ya orang-orang yang lahir dan itu di luar kalangan Kristen, ya tentu itu tugas kita bagaimana ikut melayani mereka. Tapi kalau Anda misalnya anak-anak muda kita merasa bahwa ini keadil dong, ya beranaklah yang banyak. Hanya istrinya tidak boleh lebih dari satu, itu saja. Maka jangan orang Kristen anaknya cuma 2. Ya paling tidak anaknya 5 atau 7 gitu supaya berimbang jumlahnya yang punya istri 4 tadi. Gitu aja sebetulnya. Kalau enggak ya Anda harus punya tugas bagaimana berbagi mengenai kabar baik ini kepada sebanyak mungkin orang. Soal mereka percaya tidak percaya itu kan urusannya Roh Kudus yang menjamah setiap orang untuk percaya. Ya seperti itu. Kemudian apa yang harus dikembalikan dari misi gereja yang dianggap sebetulnya sudah banyak sekali mengalami tawar dalam hal-hal tertentu, itu sebetulnya misalnya ya salah satunya yang harus diperbaiki adalah terlalu bebasnya teologi modern itu, teologi posmo lah bahkan mungkin sekarang. Misalnya sejak dunia barat mengalami liberalisasi dan sekularisasi tadi, apa yang kurang sih sebetulnya? Yang kurang adalah kesetiaan kita pada warisan sejarah rasuli. Jadi misalnya contohnya ya, munculnya mazhab Tubingen. Tentu sebagai gerakan pemikiran ya kita tidak boleh a priori. Tapi artinya ada mungkin kesalahan metodologis yang perlu kita pikirkan ulang. Pertama adalah mazhab Tubingen yang sangat bergengsi itu dibangun di atas dasar berteologi salah satunya asal bukan Katolik. Ini tidak sehat. Berteologi kalau asal beda dengan saudara seiman yang lain itu tidak sehat. Gara-gara berteologi asal bukan Katolik itu semua pemikiran yang dicurigai menguntungkan gereja Katolik ditolak. Padahal misalnya ya kesinambungan gereja dalam konteks ajaran bapak-bapak rasuli itu tidak bisa lepas daripada tokoh-tokoh iman abad pertama, kedua, ketiga, keempat. Gara-gara karena mengalami diskontinuitas sejarah itu, maka muncul teori misalnya Petrinian Christianity versus Pauline Christianity. Jadi Petrus dipertentangkan dengan Paulus. Lalu di pihak tengahnya Johannine Christianity. Itu gara apa? Gara-gara tulisan-tulisan muridnya para rasul tidak pernah dibaca. Dan ada semacam penafsiran yang ekstrim dari dalilnya Luther, sola scriptura itu yang membuat karya-karya Bapak Gereja hampir tidak tersentuh. Jadi mengalami lompatan zaman dari zaman Alkitab langsung zaman para reformator. Padahal ketika kita misalnya membaca tulisan Clement dari Roma, itu muridnya Petrus langsung, muridnya Paulus langsung. Kita membaca tulisannya Polikarpus, muridnya Yohanes langsung. Kita membaca misalnya tulisan Ignatius dari Antioquia, muridnya Petrus dan muridnya Yohanes langsung. Bagaimana tidak? Runtutan zamannya aja jelas. Petrus wafat tahun 64 di Roma. Misalnya, Paulus wafat tahun 67. Polikarpus wafat tahun 156. Kemudian Ignatius wafat tahun 107 itu jadi kalau secara zaman kan sambung semuanya. Dan naskahnya masih ada yang dikenal dengan Apostolic Fathers. Di situ tidak ada jejak pertentangan antara Petrus sama Paulus. Tidak ada jejak pertentangan antara misalnya Yakobus dengan Paulus. Nah ini teori-teori modern itu dasarnya apa? Karena secara historis tidak terbukti.
Nah ini contoh yang saya sampaikan. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Kadang-kadang di kalangan teman-teman Katolik, Ortodok ya menganggap bahwa gereja-gereja baru itu secara eklesiologi itu tidak sambung. Makanya kemudian kalau ada kecenderungan semacam eksklusif karena ya memang konsepnya saja kemudian terus beragam sekali. Nah ini yang perlu didiskusikan, didialogkan dalam diskusi-diskusi teologis yang lebih mendalam. Sebab kalau sudah eklesiologinya rusak, bagaimana mungkin kita bisa duduk bersama lagi? Makanya harus diawali dari ya kedua belah pihak seperti yang dilakukan oleh Konsili Vatikan II, sejumlah konsultasi teologis antara Gereja Katolik Roma dengan Gereja Ortodok akhir-akhir ini. Itu membuahkan hasil yang menurut saya cukup baik, sekalipun belum semuanya bisa dijawab. Tapi contoh yang saya sampaikan tadi, tidak ada jejak pertentangan antara kekristenan Paulus dan kekristenan Yakobus atau kekristenan Petrus misalnya. Nah ini teori-teorinya kemudian dimanfaatkan oleh polemikus-polemikus Muslim. Misalnya kekristenan itu agamanya Paulus bukan agamanya Yesus. Paulus itu memalsukan ajaran Yesus. Ini sesungguhnya bias dari banyaknya pemikiran yang sangat bebas di kalangan Kristen sendiri. Nah inilah salah satu obatnya menurut saya adalah kembali kepada warisan sejarah rasuli kita. Maka saya tadi sampaikan tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu maknanya arahnya ke sana. Nah, jadi saya tidak terlalu tertarik lagi dengan pengkutub-kutupan gereja. Saya beriman bahwa suatu saat Tuhan pasti akan menyatukan, paling tidak membersatukan gereja yang masih berpisah ini, masih terpisah ini. Sekalipun kita tidak terlalu berambisi untuk harus duduk bersama dulu dalam satu komuni atau dalam satu perjamuan kudus, tapi paling tidak spiritnya sudah mengarah ke sana. Itu ya, itu dulu yang bisa kita lakukan. Soal kemudian jumlahnya teman-teman emigran dari Timur Tengah yang mendapatkan protection di negara-negara barat semakin banyak. Jangan terlalu kita bahas dengan reaktif karena kalau kita hanya berteologi secara reaktif itu pasti hasilnya tidak sehat. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya tidak ada jejak pertentangan antara Paulus dengan Petrus, antara Yakobus dengan rasul-rasul lain yang membawa Injil kepada bangsa bukan Yahudi. Sebab kalau Soekarno dan Hatta pernah berselisih tentang duit tunggal Soekarno-Hatta yang pecah itu, murid-muridnya Soekarno membela gurunya, murid-muridnya Hatta membela gurunya. Tapi di sini muridnya Petrus, muridnya Yohanes, muridnya Paulus tidak pernah mengatakan guru mereka ada masalah. Kok tiba-tiba di abad 19 ada teori yang mempertentangkan Paulus dengan rasul-rasul yang lain yang kemudian dimanfaatkan oleh para polemikus tadi. Mari kita awali dari sejarah gereja kita dulu. Itu saya kira. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia,
sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita
menyertai kamu sekalian. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.